Salam beri salam tidak lupa kita hadiahkan untuk meneruskan Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama pada yang terhormat, Ibu mewakili kepala sekolah karena kebetulan Bapak sedang berada di Jakarta ya untuk dinas luar. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang berhadir di musyawarah kita. Yang terhormat kepada Bapak Ustadz yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan Ibu juga mau berterima kasih kepada Anda semua yang sudah hadir di musyawarah kita ini dan sudah menyiapkan dirinya untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik. Saya umumkan kegiatan kita ini adalah kegiatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang tepat jatuhnya pada hari ini. Makanya kita tidak diliburkan agar kita punya waktu untuk memperingatinya bersama-sama. Ya, nanti Ibu minta kamu semua pada saat kegiatan berlangsung bisa mengikuti dengan baik. Bisa atau tidak? Bisa nggak? Bisa. Oke. Bukti dari bahwa kamu mengikuti dengan baik adalah di akhir acara nanti pada saat ceramah berlangsung, Ibu meminta kamu membuat resume dari hasil ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Ya, masing-masing kamu harus membuat resume dari ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Nanti hasil resume itu akan dikumpulkan dan itu untuk bukti kehadiran kamu hari ini. Bagi yang tadi terlambat masuk, saya ulang lagi. Silahkan nanti pada saat ceramah berlangsung Anda membuat resume dari ceramah yang disampaikan oleh Ustadz kita. Nanti dikumpulkan ke guru kelasnya, dan itu akan menjadi bukti kehadiran kamu hari ini. Jadi saya mewakili kepala sekolah, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ustadz Budi yang sudah bersedia hadir di tengah-tengah kita hari ini, kepada Bapak Ibu guru juga, dan silakan kita ikuti kegiatan kita dengan baik. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Qul bil haqqi ta'ala wa li ghayrihi ta'ala. Ya bani yas'al qalibu fa'atanu ma'nuwa ikra ya Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Bi Rasulillahi muhibba ilqawati fatana daruri wa jibaril hadi Muhammad. Ya aibatu dittu disoffa bi Rasulillahi muhibba ilqawati fatana daruri wa jibaril hadi Muhammad. Assalamu alayka ya
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'una Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang mewakili beserta wakil daripada kepala sekolah, kemudian yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, majelis guru beserta seluruh adik-adik siswa-siswi SMK 1 Binali yang insyaallah keseluruhan dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertama dan utama mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mari kita bersalawat kepada Nabi dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagi siswa-siswi yang membawa buku yang mau mencatat, bolehlah dicatat judul kajian atau ceramah kita pada siang hari ini, yaitu tentang kisahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Kerajaan Romawi, mereka walaupun sekitar 1500 tahun yang lalu kerajaan Romawi telah mulai maju. Mereka telah memiliki pendidikan, mereka telah memiliki agama, mereka pun juga memiliki kitab suci. Agama mereka waktu itu yaitu Nasrani. Kitab suci mereka adalah Injil atau Bible. Walaupun orang Romawi sekitar 1500 tahun lalu sudah mulai maju, tapi masih ada sisi kejahiliahan mereka. Jahiliyah itu apa Ustaz? Jahiliyah itu kalau bahasa kitonya bodoh gitu. Contoh misalnya ada guru menerangkan pelajaran di muka guru lagi menerangkan, atau ada murid belakang ngobrol-ngobrol, atau murid jahiliyah namanya itu, atau murid goblok gitu. Atau misal Ustaz lagi ceramah di muka, supaya ceramah kok bisa didengar, kan pakai mikrofon supaya seluruh mendengar. Tapi malahan ada yang ngobrol, itu namanya jahiliyah. Jadi orang dulu itu di Romawi, walaupun mereka punya pendidikan, walaupun mereka punya sekolah, punya agama, punya kitab suci, tapi masih ada sisi kejahiliahan mereka atau sisi kegoblokan mereka. Apa sisi kegoblokannya Ustaz? Yaitu salah satu kegemaran orang Romawi sekitar 15 abad yang lalu, yaitu adu manusia. Kalau kini kan suka adu ayam, jadi kalau ada orang suka adu ayam, itu kira meniru dan jahiliyah sama dulu tuh. Itu dikumpulkan orang di lapangan. Mungkin kalau ada ustadznya, ustadz hadir, pembesar, guru hadir keseluruhan di lapangan. Kemudian dimasukkan orang berdua ke lapangan tadi, itu disuruh berkelahi, disuruh bercakap di situ berdua. Kalau ada yang mati salah satu, berarti acara sukses, tepuk tangan gitu. Itu kebiasaan orang di zaman dulu sekitar 15 abad yang lalu atau 1500 tahun yang lalu. Kebiasaan orang Romawi di zaman itu. Atau manusia diadu dengan hewan, manusia diadu dengan harimau, manusia diadu dengan singo. Dan itu kan difilmkan sampai gini. Kalau judul filmnya film Gladiator, adu manusia. Jadi kebiasaan itu ada semenjak 15 abad yang lalu. Di sebelah timur, sekitar 15 abad yang lalu juga telah berdiri kerajaan besar, namanya Kerajaan Persia. Mereka punya pendidikan, mereka juga punya agama,
juga punya kitab suci. Agama orang Persia di zaman itu yaitu Majusi. Kitab suci mereka Zoroaster. Itu agama orang Persia 1500 tahun yang lalu. Tapi walaupun orang Persia telah maju, tetap masih ada sisi kegoblokan mereka, sisi kejahilian. Apa sisi kejahiliannya Ustaz? Yaitu kalau ada yang salah, misalnya orang hebat, pejabat, hukum tak berlaku. Tapi kalau ada rakyat yang salah, potong tangan, potong kaki, dibuang ke jurang, dibuang ke kumpulan hewan buas. Itu kebiasaan orang Persia atau orang Timur di zaman itu. Antara Barat dengan Timur ada sebuah negeri, ada suatu negeri yang sempurna kejahiliannya, kebodohannya. Barat jahiliyah, Timur jahiliyah, tengah-tengahnya super jahiliyahnya, super gobloknya gitu. Al-Jabar kata guru sapal gelangan dia, itu goblok dong. Negeri apa itu? Yaitu negeri Arab. Negeri tempat kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri tempat kelahiran orang yang paling mulia di muka bumi. Dia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Nabi Muhammad, beliau memiliki gelar Sayyidul Kaunain. Pernah mendengar gelar Nabi itu? Gelar Nabi itu Sayyidul Kaunain, Asrafis Sakalain, Al-Abdul Mahbub, itu gelar Nabi. Sayyidul Kaunain itu artinya pimpinan jagat raya. Bumi langit Nabi pemimpinnya. Asrafis Sakalain, makhluk paling mulia adalah Nabi. Itu gelarnya. Al-Abdul Mahbub, hamba paling dicintai, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi lahir? Di negeri yang sempurna kejahiliahannya. Sebelum Nabi Muhammad lahir, itu kalau orang main judi, adik-adik sekalian, kalau kini orang main judi itu kan pakai karate, Pak. Kalau di zaman sebelum Nabi lahir, kalau ada wanita hamil lewat, orang lagi main judi, maka wanita itu menjadi alat judi nanti. Jam manuria itu perempuan itu laki-laki, nak kata ujit laki-laki, nak kata ujang berisi, di bala parinya. Oh ternyata lahir berisi amanang ujit, gitu. Itu cara orang dulu jahiliyahnya. Kalau minum khamar, minum yang memabukkan, itu tak dari galeng, tak dari sampai yang bersih gitu. Orang dulu kalau minum khamar, minum yang memabukkan, itu dari tengkorak manusia. Begitulah keadaan Arab sebelum Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sempurna kejahilian. Bahkan yang lebih parahnya, kalau ada beko yang ingin masak gulai, daging atau rendang, itu nak dinabi untuk dulu. Mapotong saya tanah pahunya beko. Ada yang seperti itu. Jadi kan jahiliyah. Bahkan ada yang orang itu nikah dengan ibunya, kalau ayahnya menikah maknya rancak. Jadi na'udzubillah, negeri Arab jahiliyah. Jahiliyah itu bodoh. Tapi yang hadir anak SMK satu negeri Kinali, pintar-pintar, cerdas-cerdas sampaya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad lahir ke atas dunia pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal dalam keadaan yatim, berumur 5 tahun ibu meninggal dunia, berumur 8 tahun kakek beliau meninggal dunia. Ustaz, kenapa ibu Nabi, ayah Nabi, kakek Nabi dikala Nabi membutuhkan mereka, tapi mereka diwafatkan oleh Allah? Tapi Nabi Muhammad kan kekasih Allah. Apakah tidak pantas Nabi hidup bersama orang tuanya? Nabi pantas hidup bersama orang tuanya. Tapi kenapa Nabi diwafatkan orang tuanya, kakeknya, ayahnya? Jawaban pertama, Allah ingin memuliakan Nabi dan menjadi contoh bagi kita semua. Siapa saja di antara kita yang ingin mulia, ingin menjadi orang besar, akan diuji terlebih dahulu seperti Nabi.
Yang kedua, kenapa Allah mewafatkan ayah Nabi, ibu Nabi, kakek Nabi dikala Nabi membutuhkan mereka? Karena Allah tidak ingin yang mendidik Nabi itu manusia. Allah tidak ingin yang mendidik manusia, adik-adik sekalian. Sebab kalau yang mendidik itu manusia, ya hasilnya kayak awak-awak tu lah gitu. Ya yang tahu awak kan awak gitu kan. Apa sebab awak hasilnya seperti itu? Karena yang mendidik itu manusia. Oh, seperti Ustaz lah contohnya gitu. Kalau awak tersinggung mana gitu. Pak Ustaz seperti itu karena Ustaz yang mendidik manusia, orang tuanya manusia, gurunya manusia. Jadi kalau yang mendidik manusia pasti hasilnya tidak sempurna. Diam ketua motanya, yang diam yang tambah motanya. Nah itu karena mendidik manusia. Allah tidak ingin yang mendidik manusia. Sebab kalau mendidik manusia dapat guru datang guru jadi dianya. Kalau seperti itu karena yang mendidik manusia. Ada bani yang mendidikku kata Nabi. Yang membentuk pola pikirku kata Nabi, yang membentuk karakterku, tingkah lakuku. Rabbi fa-ahsana ta'didi, dengan sebaik-baik pendidikan. Jadi itu tujuan Allah mewafatkan ibu, ayah, kakek agar Nabi tidak dididik oleh manusia. Karena kalau yang mendidik manusia tidak sempurna, hasilnya bapak ibu, adik-adik sekalian. Jadi yang mendidik Nabi Allah. Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi, yang dibuat oleh Nabi, yang dikatakan oleh Nabi, itu tidak ada yang salah. Patuh keseluruhan karena didikan Allah. Jadi Nabi tidak boleh dikritik, Nabi tidak boleh dicela. Kalau ada orang yang mengkritik Nabi, itulah salahnya Nabi, itulah kekurangan Nabi. Kalau ada orang mengatakan Nabi salah, Nabi kurang, bukan Nabi yang salah. Akalnya kan SPT itu, putih dari itu. Nah itu tuh, Nabi tidak ada salahnya. Jadi kalau ada orang meniru Nabi, tak boleh dicela. Itu Ustaz kok pakai daster, itu jubah namanya. Jubah kau pakai Nabi gitu. Jadi kalau ada pakai daster, itu sama menghina Nabi. Menghina Nabi sama dengan menghina petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah aku berbicara kata Nabi kecuali apa yang aku ucapkan, apa yang aku bicarakan itu semuanya petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan Allah mewafatkan ayah, ibu dan kakek beliau. Nabi Muhammad sebelum beliau lahir ke atas dunia, beliau sudah dikenal terlebih dahulu. Ketika Nabi Adam masuk ke dalam surga, apa kata Nabi Adam? Ya Allah, siapakah Muhammad itu ya Allah? Karena di dinding-dinding surga itu bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Man huwa ya Allah? Siapa itu Muhammad? Apa kata Allah? Laulahu ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad itu wahai Adam, ma khalaqtuka, engkau tidak akan kuciptakan wahai Adam. Jadi Nabi Adam pun adanya di atas dunia itu karena Nabi Muhammad. Kita pun sekarang yang ada di atas dunia karena adanya Nabi Muhammad. Begitu kemuliaan Nabi. Ya Allah, di mana keberadaan Muhammad itu sekarang ya Allah? Apa kata Allah? Belum aku ciptakan wahai Adam. Belum aku ciptakan ke atas dunia. Masih dalam keadaan nur, masih dalam keadaan cahaya. Ya Allah, Anta qadirun ala kulli syai'. Anta fa'alu lima yasha. Ya Allah, Engkau kan bisa berbuat segala sesuatu. Engkau kan kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Tampakkan ya Allah, wujudkan ya Allah, bagaimana bentuk Muhammad itu ya Allah. Tampaklah dari disuruh Nabi Adam menempelkan jarinya. Tampaklah dari jari Nabi Adam itu wajah Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Adam? Kalau dalam bahasa itunya, ya Allah, mencari wajah Muhammad kok kue dan ini ya Allah. Coba ya kan, itu wajah Nabi Muhammad. Kadang kan ada wajah orang wajah yang Muhammad wajah dia. Nah, kan ada. Karena ada kepala itu pengen muntah jadi wajah orang. Tapi yang hadir itu ganteng-ganteng kok. Apalagi yang ada di muka Allah. Puas hidup ya Allah, saking gantengnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi yang kita peringati hari kelahirannya di siang hari kok,
adalah Nabi yang mulia yang memiliki paras wajah yang begitu ganteng, yang tak bisa dilukiskan kegantengannya. Bahkan Nabi Muhammad lebih ganteng ketimbang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf saja itu perempuan, mungkin sering kita mendengarkan cerita, nak taraso jarinya dipotong oleh pisau kalau tampak wajah Nabi Yusuf. Dan Nabi Muhammad 2 kali Nabi Yusuf kegantengannya. Malah ganteng Nabi Muhammad itu luar biasa kegantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad lahir, diciptakanlah Nabi Adam terlebih dahulu. Setelah Nabi Adam diciptakan, itu nur Nabi Muhammad tadi dipindahkan ke dalam tulang sulbi Nabi Adam. Nabi Muhammad dipindahkan ke dalam sulbi Nabi Adam. Fatalaqqa hadzal nur min sulbi Adam wa nurin wa Ibrahim. Tulang sulbi tadi, nur tadi dipindahkan ke tulang sulbi Nabi Adam. Setelah Nabi Adam wafat, nur yang ada di dalam tulang sulbi Nabi Adam pindah ke dalam tulang sulbi Nabi Nuh. Wafat Nabi Nuh pindah kepada tulang sulbi Nabi Ibrahim. Berpindah nur Nabi tadi sampailah kepada kaki beliau yang bernama Abdul Muttalib. Hadirin, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, karena di dalam tulang sulbi Abdul Muttalib atau kakek Nabi ada nurnya Nabi Muhammad, Abdul Muttalib pernah bermimpi dari dada beliau keluarlah 4 helai rantai. Yang satu rantai membumbung tinggi sampai ke langit, satu menghujam ke bumi, satu mementang ke selatan, satu mementang ke utara. Heran Abdul Muttalib, apa maksud mimpi dari malam? Datangi rahib di zaman itu atau pendeta di zaman itu, tanyakan, wahai Tuan, tadi malam saya bermimpi dari dada saya keluar 4 helai rantai. Apa maksud mimpinya itu, Tuan? Dijawab oleh rahib tersebut, pendeta tersebut, kalau memang engkau bermimpi seperti itu, wahai Abdul Muttalib, ketahuilah akan lahir nanti dari keturunanmu, dari anakmu, seorang manusia yang kehebatannya, kemasyhurannya terkenal bumi sampai ke langit. Di waktu itu Abdul Muttalib baru punya anak 9 anak Abdul Muttalib, anak dari istri beliau itu. Kalau Abdul Muttalib yang melahirkan, Abdul Muttalib bernazar, berkeinginan, ya Allah, kalau engkau beri aku karunia anak satu lagi, ya Allah, akan kukorbankan anak tersebut untuk engkau, ya Allah. Didapih anak itu. Atas izin Allah melahirkan anaknya lain. Anak yang terakhir yang nomor 10 itu diberi nama Abdullah. Jadi anak Abdul Muttalib itu ada namanya Hamzah, Abbas, Abu Talib, Abdullah, Abu Lahab. Jadi Abdullah lah kadang tak ada pernah banyak dulu kan Nabi anak. Diundilah anak yang 10 tadi. Kalau diambil karate ditulis Abu Lahab, Abbas, Hamzah, Abu Talib, Abdullah. Setiap karate diambil kedua Abdullah. Sedangkan Abdullah anak yang paling dicintai. Kalau Abdullah tidak jadi, diambil karate kata Abdullah dia baru. Kalau Abu Lahab kan ajak dia. Abu Lahab keluarkanlah selesai Nabi dia je lah. Sebab Abu Lahab walaupun bapak kontan Nabi, kakak daripada ayah Nabi, kerajonya mengganggu Nabi berdakwah, tapi muncullah Nabi Abu Lahab tadi. Dan namanya yang keluar, atau karena mungkin tidak ada Abdul Muttalib. Tetap Abdullah. Apa kata Abdul Muttalib? Anak yang paling kucintai adalah Abdullah. Kalau Abdullah yang dari Nabi, nah itu arti dari dia kata Abdul Muttalib. Datang ulama di zaman itu, wahai Syekh, wahai Tuan, saya dulu pernah berniat ingin menyembelih anak saya, tapi saya tidak sanggup untuk melakukan. Apa caranya lain? Apa kata ulama tersebut? Ganti nyawa anak engkau dengan 100 ekor onta. Pada bila untuk serapi kumpulkan kekayaan, balik untuk serapi adik Nabi, gunanya apa? Untuk mengganti nyawa Abdullah atau ayah Nabi. Jadi ayah Nabi itu pernah nyawanya diharapkan dengan 100 putu. Itulah dikatakan Nabi, anak ibnu Zabi'in, saya kata Nabi, anak di antara 2 orang yang dulu hampir disembelih. Pertama ayah beliau, yang kedua Nabi Ismail. Itu hampir didapir tapi tidak jadi.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayah Nabi yang bernama Abdullah tadi itu gagahnya luar biasa. Kalau ayah Nabi berjalan di malam hari, itu matanya bercahaya. Kalau ayah Nabi lewat di kerumunan wanita, itu wanita yang lagi beberapa cerita, itu langsung terdiam. Saking gagahnya ayah Nabi, tidak ada kata yang akan dikatuan untuk memuji ayah Nabi. Begitu gagahnya ayah Nabi. Kalau ayah Nabi lewat di pasar, itu kami mendadak kursi-kursi banyak tu. Mulai dari yang muda sampai yang tua. Jatuh hati kepada ayah Nabi. Ayah Nabi itu ganteng luar biasa. Seluruh anak gadis kota Makkah itu jatuh cinta kepada ayah Nabi. Gagahnya. Barang kira gagahnya tu. Dikala ayah Nabi berumur 8 tahun, apa kata Abdul Muttalib? Wahai anakku, tampaknya anak gadis kota Makkah kau suka kepada engkau. Kalau engkau tak sampai nikah, itu berbahaya jadinya. Pilihlah salah satu anak gadis. Kalau itu anak gadis SMK, kau yang ingin engkau jadikan istri. Dia ayah pindah. Abdul Muttalib yakin anakku pasti suka kepada anaknya. Nah, kan ada orang yang menolak Abdullah. Apa kata Abdullah? Wahai ayah, khusus masalah jodoh itu keserahkan ke tangan ayah. Siapa yang ayah kehendaki, aku siap nikah dengannya. Ada kalau nak dengannya macam mana mati itu kan kalau zaman kini. Kalau dulu tak gitu. Dicarikan jodoh dengan seorang wanita kampung namanya Aminatul Zuriyah. Nah, itu kampung katanya deh. Kalau itu di mana ada dua orang katanya dengan. Kan ada orang adalah bukan meremehkan gitu. Dicarikan wanita kampung. Jadi orang kampung itu luar biasa gitu kan. Ibu Nabi itu orang kampung. Jadi jangan merasa rendah menjadi orang kampung. Dicarikan orang kampung. Sampai namanya Aminatul Zuriyah dinikahkan. Kurang pun tak pernah telepon-teleponan mengalami ada jalan berdua, apalagi tak pernah gitu. Dikenalkan, siap nikah. Di malam pernikahan Abdullah dengan Aminatul Zuriyah, fastabasharu alamu bi qulubi, alam itu bergembira, makhluk bergembira, hewan bergembira, kambing, jawi, kabau gembira dengan pernikahan Abdullah dengan Abdul Muttalib. Maka gembiranya Ustaz, karena berkat pernikahan ulama dua kok Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang kita peringati lahirnya ini kalah dia berkat ulama dua kok. Apa kata hewan? Qadja'an Nabiul Muntazar. Hewan yang awalnya tak pandai berbicara, mungkin ayam hanya pandai berkukuak, kambing mengebek, jawi malam pandainya. Pada malam pernikahan Abdullah, dalam satu riwayat diceritakan pandai berbicara. Apa kata hewan? Qadja'an Nabiul Muntazar. Nabi yang selama ini kita tunggu kelahiran, sebentar lagi kalah dia kata hewan. Sana mati hewan pangganya. Jadi kalau ada manusia lagi didik di sekolah, ada cara mulia Nabi, tak sana nanti dalam otaknya, kan parah pada hewan jadi itu. Hewan pangganya. Malam nikah, pagi berita sampai. Karena orang berdua kan ada tunangan. Kalau tunangan kan sampai berita. Ruya anna imra'atan matat min Bani Quraisy wa Bani Mas'um usifat ala ma fatahunna Abdullah. Manana Abdullah nikah dengan Aminah, mati tak dilantang nak gaji curang duitnya. Kan ngeri itu. Bapak bisa seperti itu. Memang Abdullah itu gagahnya luar biasa. Dan ada wanita yang suka sama Abdullah. Allah gagah, akhlaknya rancak pulau kali. Dan bedonya bantuan nauzubillah, akhlak astagfirullah. Tapi oke lah kalau bantu astagfirullah. Tapi kalau akhlaknya elok kan ada aja pertimbangan. Walaupun bantuannya seperti akhlaknya elok, itu akhlaknya elok, bantuannya elok, jadi ampun dari paham dia. Tapi ayah Nabi kadunya ada pada beliau, akhlaknya baik, bantuannya rancang. Itulah ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikah, hamil Aminah, berumur Nabi dalam kandungan hampir bulan kurang lebih. Abdullah pergi ke Madinah. Wahai suamiku tercinta, wahai kakanda, ya istriku tersayang, pada bahasa ini. Engkau ingin ke mana? Aku ingin pergi ke Madinah, ingin memberi korma di Madinah. Korma tadi ingin ku bawa pulang ke kota Makkah. Nanti kalau anak kita lahir,
maka orang Makkah kita undang, kita beri sungguhan makanan kurma terbaik, yaitu kurma Madinah. Berangkat Abdullah balik kurma di Madinah, tapi Abdullah Dayu sampai di Madinah, Abdullah ayah Nabi ditimpa penyakit. Sakit-sakit beberapa hari, ini Nabi wafat ayah Nabi di kota Madinah. Kurma pulang, tapi suami Aminatul Siriyah tak pulang. Lahir Nabi Muhammad, lahir Nabi dikala Nabi berumur sekitar 5 tahun, 4 tahun 5 tahun. Apa kata Nabi kepada ibu beliau? Wahai ibu tercinta, wahai ibunda, setiap anak yang ada di kota Makkah, wahai ibu, sore mereka menantikan kepulangan ayah mereka. Tapi aku ibu, semenjak aku tahu dengan dunia ibu, aku tak pernah berjumpa dengan ayahku ibu. Di manakah ayahku wahai ibu? Aminah nada menjawab setiap pertanyaan Nabi. Aminah datangi mertua beliau, yaitu Abdul Muttalib. Wahai ayah anda, wahai ayah mertua, izinkan kami wahai ayah untuk pergi ke kota Madinah. Saya ingin membawa Muhammad kecil ini menjumpai makam ayah beliau. Apa kata Abdul Muttalib? Wahai menantuku, wahai anakku, janganlah kalian pergi ke kota Madinah. Madinah jauh, jalan begitu berbahaya untuk ditempuh. Tapi apa kata Aminah? Wahai ayah, kami kan tetap pergi ke kota Madinah. Berangkat Aminah, Nabi Muhammad dengan salah seorang pembantu ibu beliau yang bernama Ummul Aiman berangkat ke kota Madinah. Sampai di situ dicarilah makam Abdullah. Sampai di makam tadi dibersihkanlah oleh Aminah makam suami beliau, yaitu Abdullah. Ketika Aminah membersihkan makam suami beliau, Nabi Muhammad bertanya, wahai ibu, kita kan mau mencari ayah, tapi di mana ayah sekarang? Wahai Muhammad, kata Aminah, jangan lagi kau tanya ayah engkau, jangan lagi kau cari ayah engkau. Ayah engkau telah meninggal dunia. Inilah makam daripada ayahmu. Langsung dipandu oleh Nabi makam tadi sambil diuraikan ayat matu Nabi. Ayah yang selama kau ditunggu-tunggu, dicari keberadaannya sampai di kota Madinah, tapi kini telah meninggal dunia, berada di dalam kubur. Lagi Nabi mengirim kuburan tadi sambil menangis, dipegang tangan Nabi oleh Aminah. Wahai anak, mari kita pulang. Diajak Nabi pulang. Sampai di suatu daerah antara Makkah dengan Madinah, ada nama daerah namanya Abwa. Di situ Aminatul Zuriyah atau ibu Nabi tadi ditimpa penyakit yang tak kunjung sembuh. Sehingga cerita meninggal puluh ibu Nabi. Baru masuk dengan makam ayah, alun karya ayah mato, ibu meninggal dunia. Dikalilah kuburan untuk ibunya, dimasukkanlah yang kata ibu tadi ke dalam kubur. Coba bayangkan marah sedih yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikuburkan Aminah oleh anak beliau sendiri. Pulang Nabi dengan pembantu ibu beliau yang bernama Ummul Aiman. Pulang dengan pembantu beliau. Sehingga itu hidup dengan kakek beliau tanpa ayah, tanpa ibu. Berumur 8 tahun, kakek beliau meninggal dunia. Hidup Nabi sebatang kara. Dikala Nabi berumur 12 tahun, itu mulai Nabi bekerja mulai. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pasir gitu kan, rajin. Kalau di sekolah ada tugas catat gitu. Pulang sekolah ada lagu dibantunya. Nabi Muhammad itu rajin. Nabi mulai bekerja. Apa kerja Nabi? Mengembala kambing. Jadi bayangan Nabi menggembala kambing itu, induk kambing itu anak itu mereka. Jadi ini Nabi, tidak kayak gitu. Kambing yang digembala oleh Nabi itu kambing orang Makau. Urangnya saja banyak, lagi kambingnya itu banyak kambingnya. Ratusan kambing yang digembala Nabi, bahkan ribuan kambing yang digembala oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang percaya kepada Nabi karena Nabi itu tidak pernah bohong. Nabi itu jujur, maka Nabi diberi gelar Al-Amin. Nabi tidak pernah bohong. Nabi tidak pernah pengikut. Maka Nabi dipercaya oleh orang Makkah di zaman itu. Dikala Nabi berumur 8 balik tahun, Nabi mulai menjadi pedagang. Mulailah Nabi berdagang, yaitu dari kota Makkah sampai ke kota Sam. Sam kalau di zaman ini Irak, Palestina, Yordan itu Sam di zaman ini. Jadi kesimpulannya
Dikala Nabi berumur 8 tahun, Nabi tidak bisa berdagang antar negara. Kok bisa Nabi berdagang antar negara, Ustaz? Karena Nabi itu pintar. Nabi tidak bodoh. Kalau Nabi ngomong disuruh menjenuh kadai, belanja orang 30.000, dia gede orang 50, bisa 10 balik itu. Kenapa blok gitu? Piti 50 belanja 30 dan 40. Makanya maklum bodoh gitu. Tapi Nabi itu pintar. Nabi pintar bisa berdagang antar negara. Jadi Nabi itu walaupun muda, tidak ada ayah, tidak pernah minta-minta Nabi. Nabi dari kecil bisa mencari piti sendiri. Jadi kalau ada misalnya anak muda jago tarawih, mandi malik, gigi nak gosok, keratum dan kamera, masuk di umat Nabi juga. Umat Nabi itu cerdas, itu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di umur 18 tahun, Nabi mulai berdagang. Dan salah satu dagangan yang dibawa Nabi adalah dagang seorang janda yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Bertahun-tahun Nabi mendagangkan dagangan Khadijah. Bertahun-tahun sampai jatuh hati Khadijah kepada Nabi Muhammad. Biasanya orang kan makin lama dengan orang makin jadi orang berdakwah. Kenapa? Makin tahu orang bahasa awak. Awalnya yang jujur, awalnya lo, lama-lama tampak bahas aslinya. Tapi Nabi dengan Khadijah makin lama makin jatuh hati Khadijah. Apa kata Khadijah kepada Nafisah? Wahai Nafisah, ada setiap tanpa Muhammad berhasil ada dan keluar salah. Itu yang saya sampaikanlah kepada Muhammad. Lain hanya mau jadi suami dan kira-kira ada kata Khadijah. Disampaikan oleh Khadijah, wahai Muhammad, Khadijah tampaknya suka kepada engkau. Engkau mari suka kepada Muhammad. Kalau khusus jawabannya Muhammad saja begini. Pulanglah dulu kata Nafisah. Abeko atau biswa atau biswa cerai kau jawab. Jadi kalau ada produksi melamar laki-laki itu ada dalilnya, ada masalah gitu. Nah usah lo menunggu ada misalnya yang ganteng, yang elok gitu. Abeko ditulis capek dia udah. Abeko ditulis status hidup ini penuh dengan kesabaran. Nah apa sabar-sabar? Kalau sabar ya ada yang dari itu kan. Ujian kesabaran dari. Jadi awal sampai itu. Anak kita nampak aja Khadijah nampak aja dalam diutus Nabi Isa. Tolong sampaikan Nabi Isa. Nampak tak Muhammad kira-kira? Muhammad pula aja musyawarahnya dengan keluarga beliau, dengan bapak-bapak beliau. Ada namanya Abu Talib, ada Hamzah, ada Abbas. Wahai paman, Khadijah itunya suka kepada dan paman. Kira lagi kira tu. Datang paman-paman beliau. Tak usahlah wahai Muhammad. Kalau engkau nikah dengan Khadijah, mereka kata ulang engkau nikah gara-gara ratu. Dijawab oleh Abu Talib, wahai Muhammad, ini dan tanya mana hati engkau. Engkau lagi tak suka kepada Khadijah. Apa kata Nabi? Suka ya paman. Kalau suka, langsung salah buat kurang berpikiran. Dia saya berkata suka kepada orang tadi. Kalau tak suka, kamu sayang dari santunya mereka gitu. Lain suka alai. Kalau tak suka itu kalau istilah lagunya, cikudo mereka nggak sepupu selesai itu lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, nikah Nabi dengan Khadijah itu walaupun Khadijah jatuh lewat umur Khadijah dari Nabi 5 tahun, itu mahar pernikahan Nabi dengan Khadijah sampai 10 unta banyaknya. Sampai 10 unta itu jatuh. Letakkan untuk sampai 50 juta sipo kali sampai 10 kali bikinnya itu. Banyak bikinnya itu. Itu pernikahan. Nikah Nabi dengan Khadijah. Di antara anak Nabi dengan Khadijah itu ada 6 anak Nabi. Nabi anaknya 7. Tahu kan anak Nabi 7? Nabi sampai anak bidusinya 3 anak yang sampai bidusi 3 yang laki-laki. Yang perempuan ada namanya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Sampai anak Nabi perempuan. Yang laki-laki ada namanya Qasim, Abdullah, Ibrahim. Itu anak laki-laki Nabi. Khusus Ibrahim beda ibunya. Yang 6 tadi itu dari Khadijah, yang 1 beda ibu daripada anak Nabi yang pada Ibrahim. Nikah Nabi dengan Khadijah, kemudian berumur Nabi 40 tahun, diangkatlah Nabi menjadi Rasul. Lamanya Nabi menjadi Rasul selama 23 tahun lamanya. Nabi menjadi Rasul, selama beliau menjadi Rasul,
Adapun harta yang beliau cari, harta istri beliau seluruhnya beliau korbankan. Beliau habiskan keseluruhan. Untuk apa Nabi habiskan? Supaya manusia setelah beliau, di zaman beliau, kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan demi kita umatnya Nabi, jangan harapnya lain, jadi dirinya Nabi pun korbankan demi kita. Cuma kadang-kadang kita baca itu orang tentang Nabi, ada ceramah Nabi ke Nabi. Nabi Muhammad suatu ketika pernah pergi berdakwah ke kota Taif. Kota Taif itu kalau bahasa awaknya itu kampung bako de Nabi, kampung amai de Nabi. Kota Taif tadi di Mekah Nabi tidak diterima berdakwah, di daerah lain Nabi tidak diterima berdakwah. Pergilah Nabi ke kota Taif. Arah orang Taif kemanarimu, malahan Nabi dilempar dengan lemparan batu. Diceritakan dalam riwayat, kalau seandainya Nabi nak lari waktu digado oleh batu, tak timbul Nabi de batu banyak hilang waktu. Ketika darah menetes dari Nabi, darah tadi disambut oleh Nabi, bertanya sahabat, ya Rasul, tadi darah engkau sambut yang jatuh ya Rasul. Maka kau tampung darah yang jatuh ya Rasul. Apa kata Nabi? Kalau nampak dia darah dan kau menetes ke tanah, ada khawatir kata Nabi. Tanah Taif bukan maripit orang Taif. Kalau tiba jawab, jangan digado lebat. Mulai, tiba-tiba sisa sumpah serapan orang tadi. Nabi di depan batu, Nabi nak berak. Datang malaikat Jibril, ya Muhammad, maukah engkau Muhammad bukit Taif engkau Muhammad aku timpakan kepada orang Taif Muhammad, dia mati saja Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, aku diutus oleh Allah rahmatan lil alamin untuk membawa kebaikan, bukan untuk membalas dendam. Wahai Jibril, yang kata Nabi Muhammad sambil angkat tangan Nabi, Allahumma di qaumi fa innahum la yaqilun. Ya Allah, maafkan ya Allah, baik ya Allah, maafkan. Walaupun mereka nak masuk Islam, moga-moga anak mereka, anak nak masuk, moga-moga cucu, nak ada cucu, cukup seorang ya Allah beriman kepada Engkau ya Allah. Begitu sayangnya Nabi kepada umat beliau, tak pernah Nabi itu balas dendam. Bahkan ketika Nabi itu meninggal dunia, bukan dicabui, datang Israel. Apa kata Nabi? Wahai Israel, betulkah nyawa bukan berpisah dengan jasadku? Apa kata malaikat Israel? Betul ya Muhammad. Panggil Jibril dulu, kata Nabi Muhammad. Datang Jibril. Ya Jibril, kalau memang benar Jibril, aku akan berpisah dengan dunia Jibril. Apa kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada aku Jibril? Apa kata Jibril? Inna Allah harrama jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta. Wahai Muhammad, kata Jibril, Allah mengharamkan surga bagi umat-umat terdahulu sebelum engkau masuk ke dalam surga. Wahai Jibril, kalau saya tentukan dimuliakan oleh Allah, yang saya inginkan Jibril sebelum saya mati Jibril, apa kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umatku Jibril sebelum saya meninggal dunia. Coba bayangkan tuh, sebelum meninggal kita yang dikala oleh Nabi. Bara sayang Nabi kepada kita tuh, bara cinta Nabi kepada kita, itu kau mati kita dikala Nabi. Ya Muhammad, Inna Allah harramal jannata ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Allah Muhammad telah mengharamkan surga bagi umat-umat terdahulu sebelum umatmu masuk surga. Hai Muhammad. Jadi kau adik-adik diri kau, yang ganteng-ganteng yang jadi cantik kau, nanti masuk surga capek nanti kau. Ketika umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh capek masuk surga nanti. Yo kalau ada jatah di surga gitu. Kalau tak ada jatah itu tak jadi. Maksudnya yang ada jatah surga capek masuk surganya. Dicabui nyawa Nabi. Dikala ruhnya mulai dicabui Nabi tadi, Nabi mengusapkan yang beliau sambil bertanya kepada Israel, ya Israel, apakah sakit mati seperti yang aku rasakan wahai Israel? Apa kata Israel? Wahai Muhammad, sakit yang kau rasakan sekarang Muhammad itu telah dikurangkan oleh Allah 70 kali wahai Muhammad. Kalau seperti itu bagaimana dengan umatku wahai Israel? Umat engkau Muhammad
siujau, siudin dan lain segala macam itu orang biasa. Kalau tiba jatah matinya bahasa entah Nabi Muhammad. Langsung Nabi makin tangan. Allahumma di qaumi fa Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut. Coba bayangkan, rula mulai ditarik, Nabi sempat berdoa. Aku arti doanya, ya Allah, ringankan ya Allah, mudahkan ya Allah, ijab berikan ya Allah, ijab susahkan ya Allah umatku ketika sakaratul maut. Sebab itu maka orang mati itu susah memakai api yang layak. Jadi tariknya bagi istri apinya dia, ada tariknya apinya dia. Makin banyak dosa orang, aku makin payah matinya tu. Sedih segi payah ada orang mati kadang-kadang juga bahagianya mati. Macam loncengnya mati, ada yang mati cari ke mati dia kok, dia kadang susah mati tadi. Tapi orang yang cinta Nabi, bangga dengan Nabinya, senang dengan Nabinya, nyo tiru Nabinya. Mungkin minumnya dia tiru Nabinya, makannya tiru Nabinya. Orang yang meniru Nabi itu dimudahkan matinya nanti. Tapi doa Nabi. Kalau mau minum, saya ada-ada nak minum kalau betul-betul mana, nak lo bisa meniru ini lo gitu. Misalnya kau minum tiru Nabi, betul-betul lagi dulu apa ya, jadi sekaliannya. Karena kita kan ceramah tentang Nabi, jadi kayak mana Nabi itu kalau minum pakai tangan kanan gitu. Di luar itu minumnya pakai tangan kanan. Nanti kira ditanya oleh Allah, kau minum pakai tangan kanan. Tiru Nabi, ya Allah masuk surga, ya Allah kan cinta aku masuk surga. Karena Nabi mengatakan, man ahya sunnati, siapa yang meniru aku kata Nabi, faqad ahabbani, berarti cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku masuk ke dalam surga. Jadi apapun yang ingin kita kerjakan, itu usahakan meniru Nabi. Makan, minum, tiru Nabi. Masuk masjid, langkahkan kaki kanan. Kalau Nabi pakai kaki kanan maksudnya keluar langkahkan kaki kiri. Nabi kalau masjid itu pakai kaki kiri. Jadi tiru Nabi. Orang yang meniru Nabi, insya Allah akan mendapatkan doa Nabi. Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan ya Allah, mudahkan ya Allah umatku ya Allah ketika akan meninggal dunia. Meninggal Nabi Muhammad SAW wafat. Itu kan di dunia. Itu di akhirat apakah Nabi katakan Nabi kalau Nabi tetap mengenal kita. Ketika hari kiamat orang mati keseluruhan, nato yang di dunia rata diperintahkanlah oleh Allah malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk cari makam Nabi. Berangkat Jibril dengan Mikail mencari makam Nabi, tapi dunia rata, kuno masa mana tu le? Iko sengkap kuno lah, kalau pada kiamat dicari-cari oleh Jibril dengan Mikail, nak bersuruh makam Nabi. Sujud Jibril, sujud Mikail berdoa kepada Allah, ya Allah, nak bersuruh ya Allah. Kami tak tahu ya Allah di mana keberadaan makam Nabi Muhammad. Tunjukkan ya Allah di mana keberadaan Nabi Muhammad ya Allah. Bangkit Nabi Muhammad dari kuburannya antara Jibril dengan Mikail. Bangkit Nabi digosok-gosok dengan Nabi Markoyo. Setelah itu Nabi bertanya kepada Jibril dan Mikail, ayu yaumin hadza, hai Jibril, hari apa namanya kau Jibril? Apa kata Jibril? Ya Muhammad, hadza ma wa'ada Rahman wa sadaqal mursalun. Wahai Muhammad, itulah hari yang dijanjikan oleh Allah, yaitu hari kiamat Muhammad. Lah kiamat dunia Muhammad. Kiamat Jibril, ini Muhammad. Ketika menangan kiamat atau kata Nabi, kalau kiamat akan terjadi, wahai Jibril, aina umati, di mana umatku wahai Jibril? Umat engkau lah bapak seluruhnya wahai Muhammad. Ini datang perintah kepada kami untuk membawa engkau ke surga. Ibu Nabi ke surga. Di surga Nabi mundar-mandir pula, balik. Bertanya Allah, ya Muhammad, apakah tidak cukup fasilitas surga? Cukup ya Allah. Apa dah rancak surga, rancak ya Allah. Kok dari tadi mundar-mandir kata Allah. Takkanlah umatku ya Allah. Ingin dengan umat ya Allah. Jadi apa keinginan kau ya Muhammad? Turunkan aku lagi ya Allah. Aku ingin memberi sapaan pertolongan kepada umatku. Coba bayangkan. Lah di dalam surga Nabi, lah di atas kenikmatan Nabi, Nabi tetap menganak itu. Di dunia Nabi mengana, kamati Nabi mengana, mati dari kubur tetap takkan Nabi itu. Lah di dalam surga takkan ada Nabi itu. Itu surga. Surga itu nikmatnya luar biasa.
apapun ada di surga, apapun ada. Mungkin kita rokok ada aja di surga baru. Yang suka makan goreng, ingin apa kata malaikat? Ingin gorengan, nah datang gorengan. Ingin apa? Ingin godong, datang godong. Ingin apa? Ingin sempurna malaikat, mungkin sempurna datang juga gitu. Tapi api ada di surga. Api malaikat, api ada orang kata malaikat. Api kan neraka dulu. Main-main ke neraka. Ada masuk neraka baru jarak jauh antara suaminya. Apa caranya kau merokok? Api jauh di situ tak ada lo masuk dalam balik ke surga balik. Ketika kau dibuka lihat malaikat itu surga, akama kata malaikat masuk surga lihat malaikat no smoking kata malaikat tadi. Tak boleh merokok. Rokok bisa, tapi api nak ada. Jadi kalau ada yang merokok, tapi kalau ada yang merokok tak apa. Yang merokok lah kalau kaki. Kalau hati bisa merokok lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu Nabi Muhammad lah di surga tekan aja gitu baru. Sedangkan surga itu nikmat rancak sadanya. Kalau kebiasaan manusia kan kalau lah sempat malai itu di bawah lukunya tuh. Apalagi nikmatan surga. Di surga itu kalau kita makan beda dengan makan di dunia. Kalau kita minum beda dengan minum dunia. Kalau minum kita di dunia apa kan minuman kuah. Ambil contoh kuah. Tapi sampai di sini lama aja. Tapi apa aja Pak? Tiba-tiba terasa dah. Apalagi tiba-tiba keluar energi kita menjadi lain. Tapi kalau minuman surga, makanan surga itu pori-pori tubuh kita akan merasakan nikmat nanti. Ada bidadari badan atau nafsu lagi. Bidadari surga itu apa nggak bidadari yang ada di ego? Bidadari hadir itu cantik gitu, cuma tidak secantik di surga. Kau sempurna tampak dia bidadari surga, hasil ini tampak bidadari dunia, amukan bidadari dunia. Saking cantiknya gitu. Bidadari surga itu kalau menampakkan wajah ke dunia redup matahari jadinya. Meludahnya ke lautan, amani di lautnya. Itu untuk umat-umat Nabi yang cinta Nabi. Tapi kalau nak cinta Nabi, ya bersama Abu Jahal besok gitu. Kalau Abu Jahal itu neraka, kenapa suka menghina Nabi, suka menjerit-jeritkan Nabi, suka mengganggu Nabi, orang yang suka menghina Nabi, menjerit-jeritkan Nabi, bersama Abu Jahal nanti. Zuk azab Allah kata Nabi, ketika sedang perang Badar, rasakan engkau Abu Jahal siksaan di dalam kubur dan siksaan nanti di dalam disiksa orang yang membenci Nabi, melawan kepada Nabi. Itu Nabi Muhammad SAW. Diturunkanlah Nabi dari surga. Turun Nabi dari surga, kemudian ditiuplah trompet sangkakala yang kedua. Yang mati, yang wafat dibangkitkan oleh Allah. Dikumpulkan manusia di padang mahsyar, mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Berbondong-bondong manusia mencari Nabi Adam. Ya Adam, anta awal bashar, engkau bapak dari segala manusia. Tolong kami Adam, kami kesusahan. Apa kata Adam? Ada tidak bisa menolong kalian karena dan pernah melakukan kesalahan sekali dulu. Dilarang makan buah putih dan makan kata Nabi Adam. Malu Nabi Adam, sekali salah. Oh, barangkali salah. Ada itu dia detong, kok detong berapa salah detong aja gitu. Datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tak bisa pula menolong. Bagaimana tak bisa kau menolong Nabi Nuh? Awak punya anak kata Nabi Nuh. Anak seorang tak mau beriman pada Muhammad. Malu mengkit tangan. Orang dua anak tiga orang langsung pindah ke tiga-tiga. Nah seorang mandang, seorang memakai, nah seorang pakai lari lo. Anak tanggul apa tetap penentengnya. Datang kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Wah, awak dan jadi dunia kenapa bohong dulu kata Nabi Ibrahim. Apa bohong engkau tu kata manusia. Dulu kan ketika kapak itu dan potongan berhala-berhala itu terlalu gantung di berhala besar. Patanya orang siapa memotong angka Ibrahim pindah dengan Ibrahim dan yang berhala besar itu akan bohong dengan Ibrahim. Itu bohong yang malu pakai tangan. Awalnya barangkali bohong. Ada itu tidak ada awak dah tahu barangkali bohong. Kalau ada orang dah tahu barangkali bohong, tidak mungkin bohong hasilnya gitu. Datang kepada Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Pergilah kepada Nabi Muhammad. Pada saat ini kata Nabi Isa, kata Nabi Musa, yang bisa menolong hanya Nabi Muhammad. Datang kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Analah, analah. Itu bagian dari kata Nabi.
yang bisa menolong, yang bisa mensyafa'ati manusia nanti pada hari kiamat, yang bisa menolong, bisa masuk ke surga hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ditolong Nabi, ia dapat ditolong aja gitu. Atau acara maulid Nabi, Ustaz ceramah, kumpul ceramah di belakang gitu kan? Itu tonton ditolong oleh Nabi nanti gitu. Karena pada hadirnya yang jalin kurang yang kami tolong oleh Nabi, yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu kampanye sesuai dengan diinginkan sampai jam 2 balik. Kalau jam 2 balik kurang semini, cukup saja ceramah sampai di situ. Benarnya itu dari Allah, salahnya bagaimana yang menyampaikan. Jadi sebelum ditutup, ada segala yang bertanya, mungkin bertanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya firman tentang maulid Nabi apa Pak? Jadi maulid Nabi itu artinya kan bangga atas kelahiran Nabi. Apa kata Nabi? Kata Allah dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus, wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sebagai rahmat atas semesta alam. Jadi Nabi kita Muhammad itu adalah rahmat terbesar Allah yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Di dalam ayat lain apa kata Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahun. Katakanlah hai Muhammad, katakan kepada manusia, katakan kepada orang Islam, orang beriman, atas rahmat Allah, atas karunia Allah hendaklah kalian bergembira. Jadi kalau kita diberi di Allah karunia, diberi rahmat, kita harus gembira. Jadi rahmat yang paling besar itu for Nabi. Jadi tentang Nabi itu kita harus gembira. Jadi maulid Nabi itu salah satu bentuk kegembiraan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya kita gembira kepada Nabi? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahun. Atas karunia Allah, atas rahmat Allah, hendaklah kalian bergembira. Jadi inti daripada maulid Nabi itu bukti kegembiraan kita atas lahirnya Nabi. Yang lain ada? Pernah kita tutup lain? Ada? Masih ada? Ustaz, gimana cara agar kita menjadi kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi maksudnya itu kan menjadi umat Nabi. Menjadi umat Nabi itu pertama cinta kepada Nabi, kemudian meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, kata-kata motivasi supaya kita tidak bermalas-malas dalam beribadah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kabari pertanyaannya, jawabannya seperti itu. Kalau awak terasa malik ibadah ya, ingin dulu kalian karambi itu yang masa jatuh, yang mudanya jatuh, ngomongnya pun jatuh gitu. Habis itu pula lah manusia itu nak pandang umur, kalau nanti ajal itu kan barangkali ada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ketika kita akan lalu malam, coba bayangkan nanti malam kita dijapti Israel, apa dan tak bayang? Bisa bagi kita akan dikuburkan. Jadi agar kita tak malik kita beribadah, apa kata Imam Ghazali, banyak-banyaklah kalian mengingin zikrul maut, ingin mati kata Imam Ghazali, memberi semangat beribadah. Zikrul maut, ingin mati kata Imam Ghazali, memberi orang itu
termotivasi untuk bertobat dari segala yang pernah dilakukan. Tampaknya waktu Zuhur Ramadan itulah penyemangat kita beribadah ini akan keselamanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.